Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan bahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera Selatan, diperkirakan berdiri abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan besar yang sudah dikenal di mancanegara. Namanya disebut di berbagai berita asing dengan nama-nama Sanfotsi, Silifosi, dan Sanfoki dalam bahasa Tiongkok. Yavades atau Javadeh dalam bahasa Sanskerta dan Zaba atau Zabak dalam bahasa Arab. Kehidupan politik dari kerajaan ini, Raja Sriwijaya menggunakan gelar Maharaja atau Dapuntahyang. Pemerintahannya menggunakan sistem dinasti dan putra-putra mahkotanya mempunyai istilah Yuvaraja yaitu putra mahkota, Pratiyuvaraja putra mahkota kedua, dan Raja Kumara pewaris berikutnya. Ada juga putra raja berasal dari Selir dan tidak berhak naik tahta. Nah, mereka hanya diberikan daerah kekuasaan. Nah, ada beberapa silsilah Raja Sriwijaya. Yang pertama itu ada Dapuntahyang Sriyanaga. Dapuntahyang Sriyanaga berhasil memperluas wilayah Sriwijaya ke Minangtabua. Yang kedua adalah Sri Indrawarma yang dalam berita Tiongkok 724 Masehi disebutkan. Nah, ada juga Rudarawikrama dalam berita Tiongkok juga ada disebutkan tahun 728 Masehi. Nah, selanjutnya ada Wisnu dalam prasasti Ligor 775, ada juga Maharaja dalam berita Arab, ada juga Bala Putra Dewa dalam prasasti Nalanda pada masa pemerintahan Sriwijaya mencapai keemasan pada masa dia ini. Dan selanjutnya Sri Udaya Ditya Warman dalam berita Tiongkok, Sri Udaya Ditya dalam berita Tiongkok juga, dan Sri Chudamani Warma Dewa dalam berita Tiongkok dan prasasti Leiden, dan ada juga Maravia Tunggawarman dalam prasasti Leiden, dan yang terakhir adalah Sri Sanggrama Wiraya Tunggawarman pada prasasti Chola. Nah, dalam struktur pemerintahan Sriwijaya ini terdiri dari beberapa pejabat pemerintahan, yaitu yang pertama Bupati, penguasa daerah, Senapati, komandan pasukan, ada juga Danayaka atau hakim, Dayaka, pemungut pajak, Prataya, pengurus kerajaan kekayaan raja, Kumara Matia, menteri, Kayatsa, juru tulis, dan Setapaka, rohaniawan kerajaan. Nah, dalam bidang militer, Sriwijaya banyak memiliki daerah taklukan yang disebut dengan Pardatun. Daerah penaklukan dipimpin oleh seorang datu yang bergelar Nigalarku. Daerah taklukan ini juga dijaga oleh pasukan militer yang dipimpin oleh Parvanda. Nah, yang selanjutnya adalah bajak laut juga memiliki peran penting dalam perdagangan laut kerajaan Sriwijaya. Mereka diberi kekuasaan dan keuntungan dari perdagangan yang berlangsung. Nah, untuk wilayah kekuasaan Sriwijaya ini terbagi dalam beberapa daerah. Yang pertama, daerah kekuasaan raja dan keluarga disebut dengan Kadatun. Daerah otonomi luas yang dikuasai oleh datu disebut dengan Pardatun. Yang ketiga adalah wilayah yang dikuasai oleh organisasi perdagangan dan wilayah yang dikuasai oleh bajak laut, nomor 4. Tetapi bajak laut ini bekerja sama atau bekerja untuk pemerintah Sriwijaya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kehidupan ekonomi dari kerajaan Sriwijaya. Nah, Sriwijaya ini mata pencarian utamanya penduduknya adalah berdagang karena dia berada di dekat laut atau pinggir pantai. Nah, Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan maritim yang tangguh yang didukung oleh armada angkatan laut yang kuat. Selain itu, pemerintahan pusat kerajaan Majapahit ini dimanfaatkan kekuatan bajak laut dengan memanfaatkan kekuatan bajak laut ini
dengan membagi keuntungan perdagangan. Oleh karena itu, mereka pun turut dalam menjaga perdagangan laut Sriwijaya dari gangguan bajak laut. Nah, itu cara salah satu kerjasamanya dengan para bajak laut. Nah, yang kedua adalah komoditas yang sering diperjualbelikan Sriwijaya adalah kapur barus, gading, emas, timah, kapulaga, cengkeh, dan kayu gaharu. Nah, Sriwijaya juga menjalin kerjasama perekonomian dengan kerajaan lain dan mendapat perlindungan dari Kekaisaran Tiongkok. Nah, beberapa kelompok pekerja yang terdapat dalam penduduk Sriwijaya antara lain adalah Tuha Anwata Uruh atau penjaga pekerja, ada Adyaksa Nijawarna Wasikarana, pandai besi, ada Stapaka penasihat, ada Puwaham nahkoda kapal, ada Waniyaga penjaga, ada Prawistra pemimpin kelompok kerja, ada Masih Haji tukang cuci, ada Hulun Baji budak raja. Nah, dalam kehidupan kebudayaan, kerajaan Sriwijaya merupakan bercorak Buddha Mahayana yang sangat maju. Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha di Asia. Biksu-biksu asing ini datang ke Sriwijaya antara lain untuk belajar agama, juga ada untuk melihat keadaan Sriwijaya, antara lain Aising, Atisa, dan Sakya Kirti. Nah, penduduk Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno dan sumber-sumber sejarah dari kerajaan Sriwijaya. Ada yang pertama adalah berita Arab menyebutkan tentang kampung Arab sementara yang ada di Sriwijaya. Ini adalah para pedagang-pedagang dari Arab yang menetap sementara di Sriwijaya. Ada juga orang-orang Arab ini menyebutkan Sriwijaya sebagai sebutannya Zabak atau Sri Buza. Selanjutnya berita Tiongkok menyebutkan hubungan antara pedagang Tiongkok dan Sriwijaya, di mana para pedagang ini singgah di Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanan. Ada juga berita India menyebutkan hubungan diplomatik Sriwijaya dengan kerajaan Chola dan Nalanda di India. Hubungan Sriwijaya dengan kerajaan Chola memburuk setelah Raja Chola merasa terancam dengan kemajuan perdagangan di Sriwijaya. Adapun dengan kerajaan Nalanda ditemukan adanya prasasti Nalanda yang dibuat oleh Sriwijaya. Prasasti ini bercerita tentang Nalanda yang membebaskan 5 desa pajak, 5 desa dari pajak, tetapi kelima desa tersebut harus membiayai pelajar Sriwijaya yang menuntut ilmu ke Nalanda. Ada juga prasasti Kedukan Bukit yang berkisah tentang penyerangan Raja Dapuntahiang ke Minangkabau dengan membawa 2.000 pasukan. Ada juga prasasti Talang Tuo yang berisi tentang pembuatan Taman Srikarta. Ada juga prasasti Kota Kapur berisi tentang penaklukan kerajaan di bumi Jawa, yaitu Tarumanegara dan Holing. Ada juga prasasti Karangberahi berisi tentang wilayah Jambi di Sriwijaya, dan prasasti Ligor berisi pengawasan pelayaran dan perdagangan di Ligor, serta yang terakhir itu prasasti Nalanda tadi. Nah, selanjutnya kemunduran dari kerajaan Sriwijaya ini, yang pertama adalah serangan dari Chola tadi yang merasa terancam dengan berkembangnya kerajaan Sriwijaya ini, sehingga serangan ini diperkirakan akibat masalah perdagangan itu membuat kemunduran kepada kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, melemahnya perekonomian Sriwijaya dalam bidang perdagangan. Hal ini diakibatkan mengendapnya lumpur di Sungai Musi dan sungai-sungai besar lainnya, sehingga kapal-kapal dagang sulit berlabuh. Nah, kegiatan perdagangan pun menurun. Pajak perdagangan pun ikut berkurang. Selain itu juga wilayah taklukan Sriwijaya juga melepaskan diri. Nah, nanti ada juga serangan Pamalayu, ekspedisi Pamalayu yang dari kerajaan Singosari yang sudah ada dibahas di kerajaan Singosari, yang semakin melemahkan kedudukan Sriwijaya. Nah, yang terakhir adalah serangan dari kerajaan Majapahit pada tahun 1477 Masehi. Nah, itulah kira-kira pembahasan tentang kerajaan Sriwijaya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.